Selamat pagi teman-temanku yang baik, dimanapun Anda berada pada pagi yang indah ini. Pada pagi yang indah ini, saya akan berbagi kepada Anda mengenai kisah seorang kudus, yaitu Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina ini lahir di Siena pada tanggal 25 Maret 1347. Itulah tahun kelahirannya ya. Katarina adalah anak bungsu dari 25 bersaudara. Cukup banyak anak orang tuanya. 25. 25 berarti orang tuanya itu cukup tekun, giat, dan bersemangat untuk mengadakan anak dari ketiadaan menjadi ada, begitu ya. Nah, itulah orang tuanya. Tetapi motivasi orang tuanya kepada Katarina atau visi gitu ya, dan juga misinya gitu ya, bahwa orang tuanya menganjurkan Katarina untuk hidup berkeluarga atau menikah. Orang tuanya memiliki konsep yang kuat agar Katarina di suatu hari nanti membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan perkawinan. Artinya membangun kehidupan perkawinan di mana nanti Katarina dapat menikah, membangun rumah, hidup harmonis, memiliki anak. Itulah konsep orang tuanya. Tetapi pikiran serta konsep orang tuanya itu tidak sejalan dengan konsep anaknya tersebut, itu Katarina. Maka di sini terjadi kontradiksi di dalam kehidupan berumah tangga antara anak dan ibu dan lain sebagainya, menjadi kontradiksi, ya kan? Atau dalam bahasa sehari-harinya tidak sesuai cara berpikir, pola pikir berbeda, ya kan? Anak ke kanan, ibu ke kiri, dan lain sebagainya. Tetapi meskipun hal itu terjadi pada diri Katarina, di mana dia tidak menginginkan pikiran orang tuanya yaitu untuk menikah, karena Katarina ingin hidup membiara dan memberi dirinya kepada Kristus yang diimaninya tersebut. Oleh sebab itu, karena Katarina melawan kehendak orang tuanya, maka Katarina dihukum orang tuanya. Ya, emang begitu ya pada zaman dulu. Saya pikir juga pada zaman sekarang ini masih ada ya. Kalau melawan orang tua dihukum karena orang tua itu memiliki kekuasaan yang mutlak. Makanya itu. Karena anak itu masih tergantung pada orang tua, gitulah biasanya. Jadi mereka memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu seringkali dilakukan oleh sewenang-wenang orang tua terhadap anak, kan? Itulah yang dilakukan oleh orang tua Katarina, maka Katarina dihukum. Hukuman Katarina, dia bekerja di dapur, mengerjakan semua pekerjaan dapur, baik itu memasak, membersihkan dapur, dan lain sebagainya. Pasti capek lah dia ya. Orang pengen kadang-kadang terlaluan, tapi nggak apa-apa. Katarina melakukan semua pekerjaan dapur itu dengan ikhlas dan penuh cinta tanpa protes. Memang cinta itu perlu diuji. Bukan cinta eros saja, tetapi cinta yang agape, cinta yang terasa, mencintai yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan di dalam sangkar suci kita. Itulah eksistensi Allah itu sendiri yang memberi kebahagiaan dan kepuasan dan sukacita di dalam batin kita sebagai sang ciptaan.
Antara Allah dan Katarina ada koneksi. Dan itulah yang membuat dia buat menjalani masa pencobaannya, yaitu dihukum oleh orang tuanya, mengerjakan semua pekerjaan dapur. Setelah dia tidak ada protes ya, dikerjakan semua. Tapi di sela-sela kesibukannya di dapur, ia tetap bertekun berdoa, dan semakin bertekun berdoa, itulah yang membuat imannya semakin radikal terhadap Kristus, semakin mengenal Kristus, semakin mengimani Kristus, semakin merasakan Kristus, bahwa Kristus itu adalah sumber kebahagiaan hidupnya. Itu teman-teman. Oleh sebab itu, melihat perjuangan Katarina untuk mengerjakan pekerjaan dapurnya, orang tuanya akhirnya meluluskan dia. Daripada anak yang terus bekerja, mungkin orang tuanya kan, dia tahu sudah saya luluskan dia. Maka Katarina masuk di biara Santo Dominikus, itu ordo ketiga. Selama di biara itu katanya rutinitasnya melakukan doa, meditasi, dan juga karya-karya amal lainnya berupa kebaikan dan lain sebagainya, gitu loh. Luar biasa. Maka Katarina diangkat menjadi pemimpin biara tersebut karena cara hidupnya yang dapat diteladani, yang menjadi pedoman begitu ya. Hidupnya baik. Tapi pada usia 6 tahun, Katarina melihat Yesus yang sedang memberkatinya di gereja Santo Dominikus. Hal itu, penglihatan itu merupakan suatu tanda atau simbol di mana Kristus memiliki visi dan misi di dalam diri Katarina di suatu hari nanti. Oleh sebab itu, dari penglihatan itu, Katarina menjadi rajin berdoa dan tekun. Penglihatan. Tapi tanda itu serta misi Yesus itu terlaksana di mana ketiga gereja mengalami kekacauan, ya kan? Kekacauan. Maka dalam satu penglihatan, Yesus menganjurkan Katarina untuk menyurati Sri Paus, raja-raja, panglima, agar apa? Agar orang-orang yang kuat, orang-orang terpengaruh ini dapat dipersatukan dan diperdamaikan. Itu adalah misi Yesus terhadap Santa Katarina dari Siena. Setelah misi itu terlaksana, di mana dia menyurati Paus dan lain sebagainya, maka Sri Paus dapat dikembalikan dari istana Avignon, ke Roma, Italia. Dikembalikan dia. Karena apa? Karena Tuhan bekerja pada diri Katarina. Dan juga Katarina memiliki karisma di mana dia dapat mempertobatkan orang. Semua karya yang dia lakukan yang begitu luar biasa. Dia juga memiliki kerendahan hati bahwa itu semua dapat saya lakukan karena Kristuslah yang memakai saya. Saya hanyalah sebagai alat Kristus untuk memuliakan namanya. Dan juga Katarina mendapat stigma dari Kristus itu sendiri, tetapi stigma itu tidak dilihat oleh orang lain semasa hidupnya. Tetapi ketika dia meninggal, stigma itu belum dapat dilihat oleh orang yang padanya. Perlu juga diketahui bahwa Katarina yang luar biasa itu meninggal pada tanggal 20 berapa ya? Saya lihat. Pada tanggal 29
9 April 1380 di kota Roma. Itulah tahun akhir hidupnya atau akhir penjarahannya di dunia. Sampai sekarang dia menjadi apa? Sampai sekarang jenazahnya masih utuh. Itu karena apa? Karena dia melakukan karya-karya amal serta kebaikan semasa hidupnya. Semoga teladan dan cara hidup Katarina ini membangkitkan semangat kita dan menghibur kita di dalam menghadapi kehidupan kita agar kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia ini. Makasih.